motor ditinggal. Trouble, motor ditinggal. Motor gua tinggal, parah. Parah. Motor ditinggal. Sedih. Ini kita gas terus dah. Gas terus. Sampai pada akhirnya kita ngalamin satu masalah di jam 8 malam. Oh, Kita bawa motor itu di hutan ya, itu turun di jalur turun ke bawah, timbulnya tembusnya di lokasi yang sama gitu, mau turun mau ke atas mau lewat kiri mau lewat kanan, itu tembus sampai jam 10 itu di lokasi-lokasi yang di situ juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dan selamat datang di Arah Misteri. Selamat malam buat teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan rekan saya yang sudah lama juga. Kebetulan beliau ini berkegiatan di solo camp atau di trail vlog ya. Kita di sini akan banyak tahu karena beliau ini banyak keganjilan di saat beliau ini jalan atau solo camp. Langsung aja kita tanyain apa aja sih yang ganjil-ganjil di saat beliau ini terabas di hutan. Langsung aja buat Siap. Ibrahim nih, Iya. selamat datang. Makasih Iya. banyak udah datang ke Arah Misteri. Apa aja sih di saat solo camp itu di hutan ada apa sih? Kebetulan juga kan saya juga kan salah satu pegiat content creator di motovlog ya, lebih tepatnya ke arah trail adventure atau motocamp lah ya. Untuk kejanggalan sih ada beberapa saat perjalanan kita saat explore sama ekspedisi di perjalanan ya, terutama pernah punya pengalaman di tahun 2018 itu tepatnya di bulan Agustus. Kita perjalanan 11 motor ke daerah Bogor Hambalang. Oh, Hambalang, Ya. bener. Nah, dari perjalanan itu kita start itu sebelum Jumat kita udah start dari Cikarang. Perjalanan sih sebenarnya kita punya target estimasi sampai pulang itu sampai hari Minggu, karena kan kita di sana ngecamp juga gitu. Camp Kita ya. explore sekaligus explore juga. Perjalanan itu kita mulai start itu masuk hutan itu dari Jonggol. Jonggol. Oh, ya. jadi jalur Jonggol ya. Jonggol tembus Jonggol Hambalang sampai finishnya ke Cisadon. Oh, Cisadon, tahu. Nah, saat perjalanan itu dari 11 motor itu ada temen yang jatuh, stangnya patah nih. Oh, trouble. Iya, trouble, patah, dia jatuh, patah, akhirnya dia memutuskan nggak ikut lanjut gitu ya, dia pulang ditemenin sama temen gitu. Jadi kita sisa 9 motor. Nah, dari 9 motor ini kita gas terus dah. Gas terus. Sampai pada akhirnya kita ngalamin satu masalah di jam 8 malam. Oh, Kita bawa motor itu di hutan ya, itu turun di jalur turun ke bawah, timbulnya tembusnya di lokasi yang sama gitu, mau turun mau ke atas mau lewat kiri mau lewat kanan, itu tembus sampai jam 10 itu di lokasi-lokasi yang di situ juga. Oh gitu. Jadi nih ini berangkat itu terabas, berangkat karena ada yang trouble, ada temen yang nyerah lah ya. Terus pas dalam perjalanan penemukan yang ganjal ini ya, ternyata pas terabas ini di tempat yang sama aja. Iya, tuh. Jadi kita turun lewat jalur bawah, tembusnya di tempat yang sama gitu, mau lewat yang jalur atas juga, pokoknya sampai jam 10 malam itu kita muter-muter di situ terus gitu. Masya Allah. Oh, jadi
Saya juga pribadi kalau merasakan seperti itu horor banget tuh ya. Apalagi tuh dalam keadaan malam. Keadaan posisi malam, ditambah teman-teman juga perbekalan dari air minum juga habis juga gitu ya. Kalau saya kan waktu itu ngikut sama senior saya di Cikarang, di daerah Tegaldana, sama anak-anak Tegaldana. Perdana untuk masuk ke jalur Bogor Hambalang itu ikut sama mereka. Makanya wah kaget banget itu. Jadi di jam 8 sampai jam 10 malam itu yang muter-muter aja gitu, sampai pada akhirnya motor saya trouble, jebol, kampas kopling habis. Wah, di situ kita bingung ya. Akhirnya temen abang-abangan lah ya nyaranin motor untuk ditinggal. Ya Allah, motor ditinggal, trouble, motor ditinggal, motor gua tinggal. Nah, di situ saya wah udah Agak bingung tuh ya. Iya, pikiran udah jelek lah gitu. Labil juga tuh. Jadi kita udah satu sisi kita jatuhnya ini motor trouble, mau dibawa juga kayaknya susah ya. Mau karena memang Medan wah parah, ada kacau parah ya? gitu. Akhirnya motor kita tinggal tuh. Nah, di jam 10 itu motor kita tinggal. Nah, dari jam 10 sampai jam 1 kalau nggak salah ya, kita baru keluar dari hutan tuh. Jam 1 malam ya. Kita nemu pemukiman tuh ya. Nah, akhirnya di situ wah seneng lah gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya sedikit cerita-cerita lah sama warga di situ ya. Warga situ juga nanya ke kita, kenapa bang keluar malam gitu. Ya kita ceritain apa adanya, bahwa kita di perjalanan itu ya kita muter-muter terus aja di situ, di lokasi yang sama gitu. Nah, akhirnya warga di situ nyeletuk, udah beberapa kali bang, bukan dari rombongan abang aja ngalamin kayak gini gitu. Oh jadi warga ini emang udah tahu nih, emang sudah banyak kejadian seperti yang itu emang terulang-ulang tuh dengan rombongan yang berbeda-beda. Oh itu dalam keadaan jam 1 malam itu baru ketemu dengan pemukiman warga. Nah, terus apa lagi tuh yang emang udah sadar nih bahwa ini tuh emang ganjil gitu. Nah, jadi ada yang tadi saya bilang ya, yang senior saya, ada salah satu orang bawa bapak lah ikut rombongan kita juga nih, umurnya mungkin udah 50 kali ya. Nah, sebenarnya dia di waktu di hutan ini sebenarnya ngelihat sesuatu yang ganjal gitu, cuman dia nggak cerita ke kita orang gitu. Kenapa dia nggak cerita? Takutnya kalau kita cerita saat pada di hutan gitu, takutnya kita panik gitu, terus pikiran jadi negatif gitu. Akhirnya ya kacau, karena si abang-abang itu aja nggak cerita, kita sempat bersih tegang antar temen juga gitu. Kalau sedikit berstegangnya gini pakai bahasa Sunda ya, isi aku mahasih aing apel mang lewat video yuk, pokoknya kayak gitulah, cekcok pakai bahasa Sunda lah gitu. Intinya si teman ini yang biasa lewat jalur ini ya, dia itu sebenarnya apal, tapi ketika waktu perjalanan kita dari 11 sampai 9 kita memutuskan untuk lanjut, ya dia juga baru ngerasain muter di situ. Kita nyari jalan keluar lah gitu intinya. Oh jadi pas waktu itu si bapak ini siapa sih pak namanya nih, kalau boleh tahu? Saya nggak tahu ya namanya ya, yang pasti kita ketemu di jalur gitu ya. dia orang Tegaldana, seorang mana gitu, intinya kita janjian dari Facebook gitu ya. Oh jadi ini sama-sama baru first time ketemu langsung terabas ke Hambalang. Oh, berarti si bapak ini karena emang ngejaga mental temen-temen ya, buat jangan cerita emang dia melihat sesuatu biar teman-teman ini masih kondusif, makanya dirahasiakan pas ketemu warga di rumah warga ini baru dicerita, sama-sama cerita nih. Oh, itu berarti di tahun 2018. Oh, berarti sebelum Covid lah ya. Sebelum Covid. Oh, jadi pas abis itu ada lagi ya, maksudnya dalam satu sisi kan pasti akan pulang lagi tuh ya kan? Apa lewat jalur yang sama atau lewat jalur yang berbeda tuh? Enggak, kita jadi memutuskan untuk lewat jalur alternatif, jalur umum, jalur aspal gitu. Karena ngelihat kondisi Medan aja udah bener-bener nggak memungkinkan kalau misalkan harus balik lagi di lewat jalur yang sama. Gitu. Nah terus kan kata bilang tadi tuh
kita ngecamp. Nah itu ada nggak pas di saat ngecamp itu, atau ada sesuatu yang ganjil lagi nggak pas waktu dalam keadaan ngecamp? Kalau untuk hal-hal mistis pasti ada ya yang namanya di hutan ya. Tapi kalau untuk pribadi saya, selama saya buat konten, entah itu saya solo camp, entah itu kita trabas, gitu, trabas malam, saya belum pernah yang namanya ngelihat penampakan atau apa kayak gitu. Tapi kalau untuk hal-hal mistis gitu ya, itu ya suka ada aja gitu. Contoh waktu ini masih di Hambalang juga ya. Jadi pada malam itu ya, di malam pertama nih, jadi kembali ke belakang gitu ya, di malam pertamanya itu kita itu sempat rehat nih sebelum sungai. Sebelum sungai kita di situ bikin bakaran, kita bikin masak mie gitu pakai kompor portable ya. Temen ini ngelihat sesuatu gitu ya. Cuman yang tadi saya bilang, dia ngerasa udah nggak enak banget pas ketika kita lagi duduk bikin makanan, kita bikin makanan gitu ya. Nah, nggak lama kemudian kesurupan. sempat nyurup juga. Iya, sempat nyurup juga. Nah itu ada sosok apa tuh pas dia ngelihat terus dia tiba-tiba kesurupan, itu ada dia masuk sosok apa tuh? Ngomongnya bahasa Sunda ya, karena saya nggak ngerti Sunda juga. Intinya dia itu kayak marah kita ini ngeganggu gitu, nggak sopan lah kayak gitu. Oh, jadi nggak kayak macam izin dulu lah gitu kan bahasanya gitu ya? Enggak. Atau dibilang kita bahasanya permisi dulu lah gitu kan? Ya mungkin kalau beberapa teman ada ya. Kalau saya kan ada beberapa teman juga kan perdana gitu ya untuk di jalur Bogor juga gitu. Maksudnya ya emang saya akuin saya nggak izin gimana, karena emang udah lillahi ta'ala aja, emang pengen coba nge-explore, sekalian kita berwisata gitu ya, nggak ada pemikiran yang hal-hal yang negatif ya kan. Jadi enjoy aja udah. Enjoy aja tuh ya. Kan ya, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kayak seru banget nih cerita sambil kita boleh. Ngopi-ngopi nih Ayah. Siap. Diminum ya. Ayo monggo A. Nah terus di A, pas AA itu camp, terus ini si A satu lagi ini kesurupan, itu ada kayak macam kita nolongin atau kita macam ngedoain apa seperti itu gak? Atau dia hanya didiemin aja biar keluar sendiri gitu? Ya kalau teman-teman yang lain sih ya mereka ya bergerak pada porsinya, ada yang baca doa. Kalau saya pribadi saya lebih condong ke diem sih, karena bingung juga ya, bingung juga gitu, takut bingung ya. Makanya udahlah biarin aja. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya dengan sendirinya ya sadar juga gitu. Nah, kembali lagi ke tadi tuh, setelah motor saya trouble karena kampas kopling habis, saya tinggal. Ya. Akhirnya kan kita di situ nginep lah di rumah warga tuh. Nah, bangunlah pagi jam 7, kita udah prepare nih buat nyari motor saya. Itu saya ditemani sama beberapa warga gitu. Sambil evakuasiin motor saya gitu. Itu dari jam 7 sampai jam 1 motor baru ketemu jam 1. Ternyata jam 1 malam? Jam 1 siang gitu. Dari jam 7 pagi ketemu motor itu di jam 1 siang gitu. Nah, warga juga ganjal gitu. Kalau emang kita di rute jalur yang bener gitu ya, pasti ketemu sejam 2 jam juga gitu ya. Karena memang ini jalurnya kita udah ngaprak lah, udah kemana baik gitu ya. Ya keluar jalur lah gitu. Saya sebenarnya waktu nyari itu udah berjam-jam gak ketemu, itu sebenarnya udah ikhlas. Udahlah jadi gitu, jadi motor penunggu Gunung Hambalang lah gitu ya. Intinya dicari-cari juga bingung juga gitu, gak ketemu gitu. Tapi alhamdulillah masih rezeki. Ketemu lah di jam 1 siang tuh. Akhirnya motor kita tandu, kita pakai bambu, kita gotong 4 orang. Masya Allah, itu bener-bener effort tuh ya. Nyari itu motor bareng dibantu warga setempat, dan ganjilnya dicari dengan kita inget di mana, tahu-tahu itu emang dicari susah tuh. Udah bingung, karena emang udah di luar jalur gitu. Terus kita ikhlas aja, tiba-tiba ketemu. Alhamdulillah ketemu.
kenangan di 2018 itu ya ini pergelangan kiri kanan saya sampai sekarang nggak normal. Jadi Oh, sering jadi masih kemper. masih ngerasa sakit tuh. Nah, karena waktu itu saya jatuh juga gitu, saya nahan begini ya akhirnya kesleo, cuman waktu itu saya nggak ngeh buat untuk diurut ya akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau kelamaan tangan suka kemper, suka capek sendiri gitu kalau kelamaan bawa motor. Oh, berarti itu pas kejadian itu berarti ada video dokumentasi tuh. Ada. Oh, nanti kita coba tayangin ya guys ya. Buat ceritanya Ibrahim ini, coba nanti kita ada sepenggal video-video validasi itu nanti kita coba tayangin juga nih. Boleh. Oke, buat yang tadi tuh kita tertarik juga tuh sama si Solo camp ini. Ya. Nah, tadi kan ada kejadian sempat kesurupan juga. Ada lagi nggak tuh hal-hal yang bener-bener ganjel gitu kan? Ya, dari situ saya mulai tertarik itu main terabasan itu bener-bener gila ada gitu. Bahkan saya juga nyoba gitu, tapi di jalur-jalur yang gak terlalu ekstrim banget gitu. Kayak di mana tuh wilayahnya tuh? Di Kuta Tandingan, Karawang. Oh iya, itu juga masih banyak banget tuh. Hal-hal yang mitos di situ yang emang dibalut dalam suatu sisi. Emang Karawang ini kan salah satu kota yang emang dibilang kota keramat lah ya. Banyak dulu juga tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pahlawan juga banyak yang emang disembunyikan di Karawang ya kan. Salah satu kita ada monumen itu di Tugu Proklamator ya di sana ya. Rengas Dengklok ya. Nah itu kita balik lagi tuh di si Kuta Tandingan itu. Tandingan. Nah, jadi di 2019 kita jalan lagi nih. Jalan lagi cuma 7 motor. 7 motor tuh Kuta. Jalurnya itu pertama start ke Kuta nih, karena saya emang nggak apal jalur, sama temen juga ya, temen ridernya di depan gitu. Kita ngejalur ke arah Curug Cipanunda. Oh, Curug Cipanunda, iya, Karawang. Tahu. Itu kan salah satu tempat menurut saya dari beberapa yang saya tanya-tanya informasi di warga-warga sekitar ya, itu emang masih mistis juga. Iya gitu. Benar. Nah, saat perjalanan ke Cipanunda, kalau itu kita sehari semalam gitu. Kita berangkat, pokoknya sampai lokasi di daerah Cipanunda itu kita jam 11-an gitu. Jam 11? Jam 11 siang. Nah, perjalanan itu kita cuma sampai sore doang sih, nggak sampai malam di perjalanan gitu. Cuman pas malamnya kita buka tenda di situ. Tenda kita ngecamp lah ya kan. Nah, sebelum perjalanan itu ya, sebelum sampai curugnya nih, motor kena trouble juga. Waduh. Anjay, banyak. Waduh, trouble juga. Gawat. Trouble. Jadi si ban itu waktu itu saya nggak masang stopper. Jadi si ban itu, ban luarnya itu keluar dari si pelek nih. Oh, iya. Kacau. Itu sampai motor ditidurin, sampai kita ikat juga gitu ya si ban pakai tali itu, biar ketika digas itu si ban itu tetap nyengkem, tetap kenceng lah. Ngegigit lah ke peleknya gitu. Peleknya ya. Kejadian juga kayak gitu. Nah, pas sampai di lokasi kita camping, masuk kita buka tenda di situ ya. Wah, itu bener-bener yang saya rasain tuh bener-bener kalau dibilang mistis ya mistis banget gitu. Karena emang tempat-tempatnya bukan tempat-tempat wisata gitu. Curug tapi bukan berbentuk tempat wisata gitu. Emang masih liar aja gitu. Belum terekspos orang banyak lah ya kan. Belum banyak orang tahu lah gitu. Nah, di situ kita pas malam-malam camping, di samping tenda saya itu gimana ya, kalau untuk ngelihat sosok penampakan sih saya enggak gitu ya. Cuman ya dari hawanya beda banget gitu. Kayak dari tenda goyang sendiri gitu. Iya, digoyang gitu. Masya Allah. Itu di situ. Kalau untuk di Cipanunda sih pengalaman mistis sih kayak gitu. Tapi itu dari tadi berangkat 7 orang ya? Iya. Itu emang semua juga ngerasain tuh. Maksudnya dalam satu sisi jadi emang lihat semua. Itu kita pakai 3 tenda. Oh, gitu. 3 tenda. Nah, jadi hanya 3 hanya yang di orok-orok itu pas tenda saya aja gitu.
Dan itu ada yang ngelihat itu. Kita ngerasa karena kita di dalam gitu. Oh, ada juga yang emang cuma nggak aja tuh yang rasain itu tenda sampai goyang-goyang itu. Iya, di tenda kita gitu. Nah, itu di jam berapa itu, pas kejadian itu? Saya nggak inget ya di jamnya jam berapa ya. Yang pasti malam banget sih gitu. Jam-jam 2 jam 3 mungkin ya? Enggak, kayaknya jam 12-an kayaknya. Wah, emang lagi sedang-sedangnya itu ya. Mungkin gitu. Nah, di situ lebih tertarik lagi gitu buat melakukan explore. Nah, explore lah, nyoba nih ke daerah Sumur Penganten di daerah Sukakarya. Oh iya, tahu. Itu Gitu. daerah Cikarang ya? Daerah Cikarang. Cikarang ya. Melipir lah dari Kali Ciherang nih, Ciherang. dari bendungan Kali Ciherang sampai arah Sumur Penganten. Mm-hmm. Itu saya ngevlog juga gitu. Nah, saat perjalanan itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, sampailah di lokasi Sumur Penganten nih. Nah, karena memang bukan malam Jumat, kan ramenya kan malam Jumat. Waktu itu kita malam Selasa explore tuh. Sambil ngonten juga lah di situ. Habis gabut bete-bete, ngonten di situ. Sampai lokasi sepi ya akhirnya saya memutuskan untuk buat lanjut ke jalan ke depan gitu. Cuman waktu itu dibilang sama kuncennya ya, Bang, kalau jalur situ mah nggak bisa Bang, nggak bisa bukan karena nggak ada jalur, tapi jalurnya susah gitu. Oh, nggak apa-apa Pak, buat trial ini pede dong, karena kan kita anak trial juga. Nah, dapet ada kali 200 meteran dari lokasi Sumur Penganten tuh. Ada pohon bekas jatuh nih, maksudnya bukan ngalangin jalan lah gitu ya. Pas jalur kita ada pohon jatuh tumbang. Enggak, memang pohon udah ada sendiri, udah tumbang sendiri gitu. Sebenarnya bisa saya lewatin gitu ya. Cuman perasaan nggak enak. Akhirnya saya berhenti di situ, buka HP lah, ngevlog nih ceritanya. Nah, ketika saya buka HP ngevlog tuh, ngerekam tuh ya, pohon pisang ini di samping ini ngerasa hawa saya tuh ngerasa nggak enak banget ini di pohon pisang gitu. Jadi pohon pisang itu angin gede banget gitu, goyang gede banget lah, masuk kenceng banget lah gitu ya. Saya cuek lah ya, cuek. Nah, di depan yang pohon tumbang ini kan masih ada cabang yang masih berdiri itu. Nah, akhirnya saya ngeliat pas ujung cabang itu apa ya? Pertama warna merah nih, kecil-kecil, saya perhatiin apa ya? Ternyata api, mau gede. Masya Allah. Jadi ada sosok penampakan tapi berbentuk api. Ya. Jadi pas saya lihat ke atas itu, apa ini nyala-nyala ya? Saya perhatiin gitu ya. Lah makin saya perhatiin, makin gede gitu api. Wah, di situ saya panik lah. Saya langsung muterin motor. Itu bawa motor saya tuh gigi satu terus sampai ke tempat Sumur Penganten itu ya. Saking kita udah panik, udah kabur aja udah gigi satu terus itu karena udah panik gitu, nggak sempet ngoper gigi karena emang jalurnya udah gitu. Yang penting jalan aja tuh motor ya kan. Ketemu lah sama kuncinnya, saya cerita, oh itu bagus Bang, ini apa namanya kalau kata itu mah jimat apa kayak gitulah intinya mah. Oh iya, kalau saya tahu itu biasanya itu kalau mitosnya atau dibilang ceritanya tuh kayaknya tuh dibilang itu Banaspati. Tau lah pokoknya disuruh sama kuncen, ayo Bang baik lagi nggak apa-apa. Wah, ngaco lah gitu. Oh, jadi si kuncen ini malah ngajakin lagi. Apa sih kalau kata itu mah, kalau kita dapet apa dari bawah tanah apa kayak gitu. Oh, jadi namanya? Kayak macam mustika. Pokoknya kayak gitulah. Merah delima. Wah, pokoknya kayak gitulah intinya mah ya. Sampai rumah lah, nyampe rumah istri kesurupan. Oh, jadi pas ini AA ke Sumur Penganten masuk jalur yang emang nggak direkomendasikan sama si kuncen ini, ketemulah si bentuk merah ini ya atau bola api ini. Nah, pas pulang ini istri kesurupan. Karena kan istri emang iga jarang juga gitu. Oh, berlanjut lah ini ceritanya kesurupan. Nih. Nah, terus ada pesan apa tuh? Ngomel, marah-marah, lu ya, pokoknya begitu dah gitu. Gimana ya, kalau saya kan emang amit-amit juga ya, dari dulu sampai sekarang kan saya suka solo camp juga sendiri gitu ya. Ya belum pernah ngelihat sosok penampakan apa kayak gitu, tapi untuk hal mistis gitu ya, itu memang sering ngalamin gitu. Yang terkadang kita juga
kalau mikir kayak nggak masuk logika nih, tapi emang Iya. nyata ada gitu ya. Ada gitu. Oh jadi ya teman-teman nih ya, buat cerita ini emang seru banget nih. Banyak yang akan kita ceritakan lagi. Nanti mungkin di Vault 2 aja ya. Mungkin terlalu banyak banget nih cerita yang seru-seru, biar teman-teman juga terus kita ikutin lagi di channel Arah Misteri. Buat Aan ya, mungkin ada lagi ya yang mau kita ceritain ya? Atau kita nanti Vault 2 nih biar teman-teman penasaran lagi nih. Bebas. Oke, mungkin kita di Vault 2 ya, kita ceritakan lagi. Tadi tuh kita sangat antusias tuh terkait solo cam ini. Mungkin nanti tim Arah Misteri kita coba collab nanti ya. Boleh? Kita collab, kita coba explore ke tempat yang AA pernah melihat sosok si bola api ini. Nanti kita collab bisa ya? Boleh. Kita Vault 2 kita collab, nanti langsung kita ke tempat lokasi yang AA merasa ganjel itu ya. Betul. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak ya buat teman-teman nih yang mau solo cam juga atau nanti explore dengan cara motovlog juga, ada pesan-pesan nggak buat Ya, para teman-teman nih? terutama kalau untuk teman-teman yang mau perdana ke solo cam ya, yang pasti kan dia kan sendiri. Satu dari persiapan kita punya kendaraan atau peralatan-peralatan itu harus kita perhitungkan juga. Kita harus benar-benar prepare tuh Benar-benar ya. harus kita perhitungkan juga gitu, karena kan kita memang sendiri gitu. Ya takutnya kan kenapa-kenapa juga gitu. Nah kedua, untuk solo cam itu ya pasti kan kita sendiri nih di tempat yang mungkin ya bisa dibilang yang nggak ada siapa-siapa, entah itu angker apa gimana. Bener, mau minta tolong juga sama siapa gitu kan. Pikiran harus tetap positif. Bener. Jangan pikiran yang kita kadang negatif gimana bagaimana, positif aja udah, santai aja, enjoy gitu. Enjoy ya. Iya, relax gitu. Nah berarti saya juga nambahin ya, mungkin nih kita harus juga kalau kita ke tempat yang mitosnya ada sesuatu atau ada mitos-mitos di wilayah itu sendiri, mungkin kita harus juga di situ kalau dibilang kita sembah nyuhun lah atau assalamualaikum lah gitu ya. Mungkin ya. Harus ya. Gitu. Dan juga harus juga prepare apapun alat yang bisa menolong di saat SOS ya. Betul. Itu harus dibawa ya. Dan juga paling satu lagi, kita harus tetap jaga kondisi. Kalau lagi badan belum nggak fit banget, jangan dipaksa ya. Oke, mungkin dari itu aja mungkin boleh yang kita bahas ya malam ini ya. Nanti kita bakal cerita lagi di Vault 2. Mungkin saya juga nih tim Arah Misteri mau kita collab, kita langsung turun di lapangan nih, kita mau rasain nih rasanya mencekamnya solo cam ini seperti apa sih kita ya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Buat teman-teman semua, kalau mau jadi narasumber bisa langsung DM di Instagramnya Arah Misteri. Buat teman-teman semua juga, mohon maaf jika ada bahasa yang kurang baik atau tutur kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.